البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babul awal, bab kaifa kana bada'ul haid. Bagaimana dahulunya permulaan adanya haid. Ini kembali ke sejarah masa yang sangat lampau. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Nabi mengatakan ini adalah perkara yang Allah tetapkan pada anak-anak perempuan Adam. Nah, nanti pembahasannya ada di beberapa bab setelah ini. Di dalam riwayat Bukhari juga, yaitu apa? Masalah tatkala Aisyah radhiyallahu anha ikut haji bersama Nabi, haji wada. Tahu-tahu Aisyah mengalami haid. Maka Rasulullah SAW masuk ke kemah mengatakan, malak anufisti, ada apa denganmu? Apakah engkau mengalami haid? Aisyah mengatakan na'am. Nah, dia sedih karena tak mampu memenuhi amalan-amalan haji yang beraneka ragam. Maka Nabi mengatakan hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah perkara yang Allah tetapkan pada anak-anak perempuan Adam. Sama saja dari Bani Israel ke Bani Ismail atau bahkan yang sebelum mereka semua. Tayyib. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Isna'i ma yaf'alul hajj ghaira Allah tatufi bil baiti hatta tatahuri. Lakukan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, hanya saja jangan engkau melakukan tawaf di Baitullah sehingga engkau suci. Dijelaskan oleh para ulama apa saja amalan orang yang haji. Ada apa? Ada sa'i, ada juga apa? Baca Quran, iktikaf dan sebagainya. Nah, itu semua boleh. Yang tidak boleh berarti apa? Yaitu sholat dan tawaf. Yang lain-lain boleh. Nah, menunjukkan wanita haid boleh masuk masjid, tapi dengan syarat jangan sampai apa? Mengotori masjid. Buktinya Nabi menyuruh lakukan apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali yang diperkecualikan tadi. Tayyib. Apa yang menjadi sisi pendalilan, yaitu Rasulullah mengatakan ini memang ketetapan Allah pada anak-anak Adam. Nah, disebutkan di sebagian riwayat, tapi apa? Jelas ini riwayatnya ada kelemahan, yaitu tatkala Hawa, dia yang memulai untuk memakan buah itu sebelum Adam, dia yang memakan dengan tipuan dari setan pada masa lampau itu. Maka katanya Allah Ta'ala mengatakan engkau telah membuat tanaman ini bergetah, maka aku akan membuat dirimu bergetah. Katanya sejarahnya macam itu. Wallahu a'lam. Itu sejarah dinukilkan dari banyak Israiliyat. Entah. Nah, kalau setan menamakan Syajaratul Khuld, minum pokok khuldi. Tapi Allah tidak menamakan itu. Allah Ta'ala mengatakan fala taqrabaha hadhihi syajarah. Allah tak menamakan ini pokok yang mana, nama tanamannya apa, tak disebut. Cuma setan yang memberikan nama Syajaratul Khuld. Syajaratul Khuld, iya. Ternyata apa? Begitu dimakan malah tidak kekal, malah jadi keluar. Tayyib, kita lanjutkan. Wa qala ba'dhum, sebagian dari mereka mengatakan kana awwalu ma ursilal haid ala Bani Israil. Pertama kali haid itu dikirimkan adalah kepada Bani Israel. Tayyib. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam musannaf beliau. Sanadnya sahih kepada Ibnu Mas'ud. Padahal Ibnu Mas'ud tidak pernah menukil dari Israiliyat. Berarti apa? Kemungkinan Ibnu Mas'ud mendapatkan itu dari Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud bercerita, yaitu dahulu kala Bani Israel, lelaki dan perempuan, mereka sholat bersama-sama. Ya sudah, kalau sudah sama-sama memang apa? Fitnah itu ada. Orang akan cenderung untuk mungkin saling menggoda, saling menarik hati atau apa. Namanya lawan jenis. Tayyib. Maka kemudian para wanita Bani Israel, mereka yang badannya pendek-pendek, mereka membuat apa? Kasut-kasut yang tinggi, biar apa? Nampak tinggi. Kemudian dilihat oleh orang-orang Bani Israel yang ada di masjid. Nah, dengan sebab itu Allah Ta'ala mengirimkan haid yang banyak sekali, sehingga mereka sering di rumah. Bani Israel kan memang sangat keras kalau masalah haid. Nah, disuruh perempuannya di rumah.
Nah, dengan sebab itu mereka terhalangi dari sering memamerkan dirinya ke orang-orang yang di masjid. Ini sanadnya sahih. Maknanya kaum lain tidak ada berlaku haid dengan kaum Bani Israel ya. Di China, di Eropa, di Asia tak ada haid kan macam tu. Memang ini perkara yang Allah yang lebih tahu. Tetapi kalau kita lihat boleh jadi dengan sebab itu semuanya akhirnya di dunia akhirnya kena haid. Seperti apa dalam hadis yang sahih? Rasulullah mengatakan laula Bani Israel lama antanal laham. Kalau bukan karena Bani Israel niscaya daging itu tidak akan busuk. Jadi dulu di zaman Nabi Adam sampai masa Nabi Yakub daging tak ada yang busuk. Hadisnya sahih itu Rasulullah mengatakan, soalnya kalau umur kita panjang kita akan lewati itu di Sahih Bukhari. Negro Iya. kejut dapat haid kan. Belum dapat. Nah, tatkala Bani Israel mereka tidak tawakal pada Allah, yang tidak tawakal tentunya. Kemudian padahal mereka dilarang untuk menyimpan makanan. Ternyata mereka buruk sangka pada Allah, mereka menyimpan daging. Akhirnya sama saja disimpan atau tidak disimpan, kalau tiba waktunya busuk jadi busuk. Padahal dulu tidak pernah busuk. Ternyata yang busuk bukan hanya di Bani Israel, sedunia ikut busuk daging ketika sudah tiba waktunya. Nah, boleh jadi haid pun seperti itu. Bani Israel kira Cuma yang jadi masalah adalah berarti awal haid itu di Bani Israel ataukah di Hawa, ini yang jadi permasalahan. Kata Al-Hafidh kalau dikumpulkan riwayat-riwayat, jadi sejak zaman Hawa pun ada saja, karena haid ini siklus untuk membantu perbaikan rahim kan jelas. Baik, agar punya anak, agar begini begitu dan semacam itu. Tatkala dia punya anak, maka darah itu akan berubah menjadi darah haid akan berubah menjadi makanan untuk si janin. Kalau ternyata tidak ada janin, ya darahnya memang akan keluar. Memang perlu siklus. Cuma di zaman Bani Israel dengan sebab kejahatan wanita-wanita Bani Israel itu, haidnya jadi makin banyak di dunia ini. Jadi tetap haid pertama itu tetap di zaman siapa? Hawa. Cuma lebih parahnya adalah di masa Bani Israel. mana wanita sebelum zaman Bani Israel, di zaman Nabi Ibrahim contohnya, macam Siti Sarah tidak ada haid. Bukan mustahil, ya alal khilaf. Apakah tidak ada sama sekali atau sikit-sikit aja alal khilaf? Bani Israel selepas Nabi Ibrahim. Memang jauh zaman Nabi Yakub. Dia ajar semua tidak ada haid. Nabi Yakub. Kembalinya ke khilaf tadi, mulainya dari Bani Israel ataukah di zaman Hawa baru? Bani Israel Masih sikit-sikit. Adakah Bani Israel masa zaman Yakub atau Bani Israel zaman Musa? Kita tidak tahu. Yang pasti tatkala mereka berbuat maksiat yang itu, entah zaman apa mereka berbuat maksiat itu, wallahu a'lam. Bani Israel zaman Musa yang paling ibadah. Memang karena zaman Nabi Yakub istilahnya Bani Israel adalah apa? Ya anak-anaknya itu. Anak Yakub. Allah lebih tahu mulainya bila. Yang satu lagi yang Bani Israel zaman Nabi Daud kan Nabi Sulaiman yang jadi monyet kan. Monyet satu kan. Nah, itu pun tidak jelas masanya dan bukan mustahil, itu beberapa kali terjadi. Wallahu a'lam. Monyet itu dia mereka dari masuk hutan ataupun Tak tahu. 3 hari mati. Iya. mati. Iya, setelah 3 harian mati. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di pesisir pantai. Entah apakah di dekatnya ada hutan, tak tahu. Bani Israel ini banyak kejadian apa ini ajaib. Betul, jadi pelajaran. Matahari pun boleh tahan. Kesaktian banyak, tapi hukuman juga mungkin banyak juga. Maknanya hukum mereka, syariat mereka itu lagi berat sebab Allah tundukkan apa? Dia punya kekuasaan sampai gunung-gunung pun diangkat di atas kepala mereka kan? Betul, karena degilnya mereka. Gunung diangkat tu. Betul, ilmu kita Taurat. Tak nak terima gunung pun diangkat tu. Maksudnya Allah tunjukkan kekuasaan di depan mata. Memang. Jadi syariat mereka pun syariat bukan senang. Betul, syariat macam taubat tu, dia tak boleh bunuh diri. Memang. Kan? Surah Al-Baqarah tu, tak boleh taubat saja tak boleh. Tak boleh. Kena bunuh diri. Kerana Allah tu bersungguh-sungguh nak mereka ni betul-betul beriman. Itu hukuman karena syariat yang ringan mereka tolak. Akhirnya diperberat. Ini haid ni pasal Bani Israel. Iya. Kami tak ada haid. Kan? Gara-gara mereka ingin pamer dengan kasut-kasut yang tinggi-tinggi itu. Ini dari Bani Israel, kasut-kasut tinggi. Memang yang salah mereka. Kita kena semua. Tapi kita lanjutkan dulu.
Qal wa hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam aksar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak. Apa ini maksudnya? Dijelaskan oleh Al-Hafidz ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kalau menurut ucapan Ibnu Mas'ud ini haid itu dimulai dari apa? Dimulai dari Bani Israel. Tapi kalau menurut Nabi dari hadis Aisyah itu, hadisnya diriwayatkan Bukhari Muslim, Nabi tidak menisbatkan ke Bani Israel, bahkan banati Adam. Jadi sejak apa? Sejak zaman Hawa memang. Dan itu lebih kuat. Jadi bukan hanya Bani Israel, tapi apa? Di zaman Hawa memang sudah ada. Hanya saja di Bani Israel sebagai hukuman jadi lebih banyak setelah masa-masa itu. Baik. Intinya itu. Nah, kemungkinan kedua ya itu tadi di zaman Hawa ada, tapi di zaman Bani Israel lebih banyak lagi. Dan ada beberapa kemungkinan yang lain. Atau apa kata Al-Hafidz lebih banyak maksudnya bukan menunjukkan jumlah wanitanya yaitu wanita Bani Adam, tetapi maksudnya aksari itu hadis-hadis dari Nabi yang membicarakan bahwasanya ini tidak terbatasi pada Bani Israel itu lebih banyak. Tak masalah, intinya semuanya mungkin. Ini hadis mursal ya. ini mauquf ala Ibni Mas'ud sahabat. Dan lahu hukmur rafa karena Ibnu Mas'ud tidak suka mengambil Israiliyat. Mana mauquf ini bukan hadis Nabi ya. Iya, ini asalnya kalam sahabat aja. Cuma kalau diteliti tak mungkin Ibnu Mas'ud bicara sesuka hati. Ibnu Mas'ud bukan jenis yang suka mengambil Israiliyat, dan ini perkara gaib, masalah Bani Israel begini begitu. Mana setiap sahabat itu setiap dan dipercayai. Betul, ada ijma karena Allah yang memuji sahabat. 200.000 sahabat itu apa yang dikatakan itu kira macam betul 200.000. Kalau kata Al-Hafidz jumlah itu tidak ada bukti, tetapi minimalnya ada berapa? 80.000 minimalnya. Wallahu a'lam. Karena kalau grade sahabat grade C ya, grade D pun diterima lah. Iya, tetap lebih baik dari yang setelah mereka. Kalau grade D pun kata sahabat itu kira macam jadi. Iya, mereka dijamin masuk surga. Semua yang 80.000. Iya, mereka semua sudah diampuni para sahabat. Jadi kita baca hadisnya ya. Baik, hadisnya pun ada di sini selain di bab-bab yang nanti. Qala rahimahullahu taala babul amri lin nisa'i idza nufisna. Perintah untuk para wanita apabila mereka mengalami nifas. Maksudnya nifas adalah haid. Al hadis rabi' wa tis'un ba'dal mi'atain 294. Qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan, qala sami'tu Abdurrahman ibn al-Qasim, qala sami'tu al-Qasim yaqul. Tayyib. Ali ibn Abdullah guru Imam Bukhari, beliau adalah siapa ini? Abdul Hasan Ali bin Abdullah ibn al-Madini. Tayyib. Hayatul Wadi, ular lembah itu. Tayyib. Qala haddatsana Sufyan ibn al-Madini ke Sufyan yaitu apa? Sufyan ibn Uyainah. Beliau adalah Abu Muhammad Al-Kufi Al-Hilali Sumal Makki, ya beliau Imam Makkah Mufassir. Qala sami'tu Abdurrahman ibn al-Qasim, beliau adalah Abu Muhammad Abdurrahman ibn al-Qasim ibni Muhammad ibni Abi Bakar As-Siddiq. Beliau adalah siqatun faqihun imam Madani. Qala sami'tu al-Qasim, itu ayahnya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Abu Muhammad juga beliau faqihun madaniyun, siqah imam. Yaqul sami'tu Aisyah yaqul radhiyallahu anha ummul mukminin Ummu Abdillah Al-Qurasyiyah At-Tamimiyah dari Bani At-Taimiyah dari Bani Taimillah Aisyah. Taqul kharajna la nara illal hajj. Inilah hadis yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari tadi. Nah, inilah sanadnya dan kelengkapannya. Kami keluar yaitu di Haji Wada tahun ke-10. Kami tidak memandang kecuali haji. Iya, niatnya adalah haji, bukan umrah. Walaupun nanti Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk memfasakh haji ke umrah. Falamma kunna bi Sarif, tatkala kami tiba di Sarif ini di luar tanah suci tapi sudah dekat dengan Mekah. Itu saya mengalami haid. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Rasulullah SAW masuk menemui saya dalam keadaan
saya menangis. Iya, sedih karena terhalangi dari ibadah yang sangat agung. Rumah jauh lagi dari Madinah ke Mekah jauh. Zaman itu belum ada apa? LRT, MRT atau apa? Jelas belum ada ya. Grab pun belum ada. Qal malak, Rasulullah tanya, ada apa denganmu? Anufisti, apakah engkau mengalami nifas, yaitu haid? Qultu na'am, saya mengatakan ya. Qal inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan menimpa anak-anak perempuan Adam. Ini ujian. Baik, ujian menambah pahala, meninggikan derajat bagi orang-orang yang bersabar, menghapus dosa-dosa. Jelas haid itu menyakitkan dan sebagainya. Dan boleh jadi orang letih kalau keluar darah sebanyak itu dan seterusnya. Ujian banyak dengan sebab haid. Tapi ini demi kebaikan, biar terbentuk siklus yang teratur bagi wanita. Baik, siklus untuk anak. Kemudian faqdi ma yaqdil hajj. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, yaitu laksanakan ibadah haji seperti biasa. Ghaira alla tatufi bil bait. Hanya saja jangan engkau tawaf di Baitullah, karena syarat sah tawaf apa itu? At-thaharah, kesucian. Dalam riwayat yang lain muttafaqun alaih apa? Hatta tatahuri, sehingga engkau suci kembali. Setelah suci dari haid, mandi, lanjutkan apa yang selayaknya dilanjutkan. Tadi belum tawaf atau tawaf sekarang. Qalat wa dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nisa'ih. Rasulullah SAW menyembelih an-nisa'ih atas nama istri-istri beliau. Bil baqar, dengan apa? Lembu. Ini menyembelih apa? Udhiyah, yaitu ibadah kurban. Selain Rasulullah SAW melakukan hadiyu, menyembelih hadiyu, karena memang di haji wada Rasulullah SAW tidak memfasah hajinya kepada umrah. Beliau tidak melakukan apa istilahnya itu? Tidak melakukan haji apa istilahnya? Tidak. Haji tamattu. Beliau memerintahkan tamattu, tapi beliau sendiri tidak tamattu. Kenapa? Beliau sudah terlanjur menggiring hadiyu. Jadi yang dilakukan oleh Nabi ternyata selain beliau itu menyembelih hadiyu, beliau juga menyembelih kurban, memperbanyak ibadah. Tayyib. Nah, atas nama istri-istrinya dengan seekor dengan apa? Lembu-lembu, entah berapa lembu yang disebutkan. Lembu-lembu ya? Iya. Di sebagian riwayat disebutkan yaitu apa? Berapa kalau tidak salah 65 atau berapa lembu itu yang sudah sembelih. Beli masih sampai di Mekah, beli lembu. Boleh jadi. Cuma sebagiannya beliau bawa dari Madinah. Untuk yang hadiyu, bukan yang udhiyah tapi yang hadiyu. Daripada Madinah dibawa lembu. Iya. Madinah ke Mekah. Betul. Boleh dinaiki. Kalau kita susah pakai Air Asia, ada lembu susah, marah mereka nanti. Beli aja di sana lebih mudah. Beli di Mekah. Iya. Banyak duit masih turun. Ya Allah kasih kemenangan, alhamdulillah, terutama apa? Setelah peristiwa apa itu Taif dan lain-lain. Peristiwa sebelum Taif apa itu namanya? Terlupakan ya Allah musta'an. Perang Hunain, ayo. Tayyib. Oh, jelas banyak sekali. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.